Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Pada hari itu bumi dan segala akan menjadi saksi. Orang kalau sudah hilang agama, maka sifat yang ada adalah dia hanya mengandalkan akal yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Sobat muslim semua, alhamdulillah kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan salah seorang guru kita. Ya, beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Endik Baharudin MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau kita kenal udah banyak malang melintang di dunia pendidikan, di dunia dakwah ya. Beliau mantan rektor UIK Bogor, juga aktif di ISMI, di KAHMI dan banyak organisasi keislaman Pak Kiai ya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan beliau seputar kondisi keislaman dan keindonesiaan ya, mewakili cendekiawan muslim ya di Indonesia insyaallah. Ada juga salah seorang dari Forum Sinergi Muslim, kita hadirkan Ustaz Imam Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dan semangat. Baik Pak Kiai, ini kita ingin ngobrol-ngobrol tentang tema yang kita angkat ya, masalah bagaimana kita mewaspadai ya upaya sekularisasi negeri ya di berbagai lini yang kalau kita amati memang akhir-akhir ini ya sepertinya ada upaya-upaya entah dari pihak mana yang kita juga mungkin nanti kita akan telisik ya, seolah-olah ingin dibuat Indonesia menjadi jauh lebih sekuler lagi gitu ya. Contoh terakhir misalnya ada peraturan pemerintah ya nomor 28 tahun 2024 misalnya. Yang isinya itu salah satu isinya itu pemerintah ingin menyediakan misalnya alat kontrasepsi bagi pelajar dan pelajar dan remaja agar ya ketika melakukan perilaku seks itu menjadi aman. Nah, bahasanya begitu. Nah, ini tentu kan kalau kita berkaca kepada ajaran Islam jelas yang namanya zina, apalagi kalau mereka pelajar atau remaja belum menikah ya tentu kan sangat dilarang ya. Dalam Islam namanya zina kan jelas dilarang, mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan kan begitu. Nah, ini kan peraturan yang keluar dari pemerintah gitu ya, yang mau nggak mau kan ketika sudah diterapkan ya harus dijalankan. Nah itu satu misalnya ya, ada lagi misalnya kasus yang lain sempat ramai juga beberapa waktu lalu kasus BPIP ya dalam acara pengkibaran bendera merah putih di IKN misalnya ya, itu dibuat aturan seolah-olah kok kerudung dilarang dipakai oleh para anggota paskibraka. Ini kan juga ada kesan ya memang ingin menjauhkan dari agama. Nah mungkin saya ingin bertanya dulu ke Pak Kiai kaitannya dengan kondisi tersebut itu dihubungkan dengan ini Pak Kiai ya, bahwa Islam ini kan ajaran yang sangat lengkap, sangat sempurna. Bukan hanya mengajarkan bagaimana beribadah kita kepada Allah ya, bagaimana makanan minuman, tapi juga mengajarkan bagaimana hubungan sosial, bagaimana ekonomi, pendidikan, bahkan politik dan pemerintahan ya. Itu kan Islam. Makanya kita ingin tahu dari Pak Kiai memandang kaitannya dengan bagaimana ajaran agama Islam itu diterapkan di Indonesia, khususnya dalam persoalan publik ya hari ini, yang seolah-olah semakin kesini kok semakin jauh atau semakin sedikit ya ajaran Islam diadopsi untuk mengatur persoalan publik. Ini bagaimana Pak Kiai memandang? Baik, terima kasih. Ini memang panjang perjalanannya itu. Kaitannya dengan proses polarisasi di Indonesia. Kita perlu pahami juga bahwa Indonesia ini satu-satunya negara di dunia yang penduduk muslimnya terbesar. Mayoritas muslim. Mayoritas muslim dan terbesar. Ya. Tidak ada negara manapun yang penduduk muslimnya paling sebanyak Indonesia. penduduk muslim di Indonesia. Yes. Itu sudah dipahami oleh dunia. Dan mereka yang muslim berusaha
untuk menggeser itu. Kalaupun tidak beralih agama, paling tidak pemahaman dan pelaksanaan agamanya ya sekedar simbolik saja. Simbolik saja. Itulah yang kemudian dilakukan upaya-upaya sekularisasi. Pada awalnya mereka langsung orang-orang dari yang non-muslim datang ke sini untuk membuat atau menciptakan masyarakat sini menjadi sekuler. Tapi itu tidak efektif. Oh iya iya. Maka dilakukanlah orang-orang Indonesia yang belajar ke Eropa, ke Barat. Nah, di pemikirannya dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran sekularisasi dan diharapkan nanti ketika dia pulang dia yang menyebarkan itu sekularisasi kepada masyarakat Indonesia. Dari orang Indonesia untuk Indonesia itu akan lebih efektif. Ternyata iya. Iya, iya. Nah, ternyata iya lebih efektif. Ya kalau dulu mungkin anggaplah orang kafir non muslim ya yang langsung menyebarkan mungkin banyak ditolak ya. Tapi begitu yang menyebarkan orang Islam, muslim bahkan mungkin ada juga yang tokoh pula. Bahkan dari simbol ustadz dan kiai mungkin. Itu ya, jadi lebih efektif. Pintar sekali mereka berusaha dengan berbagai cara untuk itu. Ya. Sekularisasi itu kan prinsip dasarnya memisahkan urusan agama dengan dunia. Ya betul. Agama itu cukup di masjid, sholat, puasa, zakat, haji sudah selesai. Kalau sudah haji, ya luar biasa. Di pulang pun di kampung disebut Pak Haji kan. Kayak saya dipanggil orang di sini Pak Haji, gitu kan. Jadi sampai di situ, tapi kaitannya dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Nah, coba sekarang banyak sekali kalimat sudahlah bicara politik yang dikait-kaitkan dengan agama. Nah, iya kan? Itu sekuler. Itu sekuler. Kenapa? Karena politik dipisahkan dari agama. Ketika berbisnis pun, berbisnis ingin maju jangan bawa-bawa kaidah-kaidah agama. Yang penting untung gitu ya. Yang penting untung. Lagi-lagi bisnis dipisahkan dengan agama. Ya, kemasyarakatan dan berbagai hal dengan adat istiadat pun itu yang penting agama cukup cuma di masjid. Sehingga Muslim itu tidak paham tentang kehidupan, ekonomi, politik, budaya, pendidikan pun ikut serta. Nah, maka kemudian dari dulu memang upaya-upaya mengkerdilkan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan itu diupayakan. Oh, artinya pintu masuknya dari pendidikan. Pendidikan paling awal. Salah satu yang paling dahsyat pengaruhnya ya. Kalau untuk masyarakat luas ya dengan budaya. Budaya kalau masalah mereka. Ya itu umpamanya ya politik nggak usah dikaitkan dengan agama, bisnis. Iya. Artinya salah satu ukuran keberhasilan gerakan sekularisasi itu ketika misalnya ada pejabat tadi yang membuat kebijakan nyeleneh. Ya seolah-olah nantang umat Islam atau nantang ajaran Islam ya. Itu poin yang paling besar keberhasilan sekularisasi. Begitu Pak Ki. Pendidikan pada awalnya ketika Indonesia merdeka, Kementerian Pendidikan gitu kan. Nah, itu kan mengembangkan pendidikan yang ditinggalkan oleh Belanda. Nah, karena mereka tidak mau pusing, kurikulumnya sudah ada, metodenya sudah ada, itulah yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan. Baru kemudian umat Islam sadar ini harus ada. Padahal di Indonesia sebelum ada sekolah yang didirikan oleh Belanda, madrasah sudah ada. Madrasah itu sudah ada berkembang. Tapi madrasah, yaitu lagi madrasah kurang sistematis dalam hal metode, dalam hal kurikulum. Kenapa? Beda organisasi, beda kurikulum, beda ini, beda. Sehingga pemerintah saat itu tidak mau mengambil. Tetapi kan pada awalnya pelajaran agama itu tidak ada di sekolah. Baru kelas 4, kelas 5 boleh belajar agama. Itu pun kalau orang tuanya setuju. Oh iya. Itu awal-awal di awal kemerdekaan pendidikan. Ya. Baru kemudian 2 tahun kemudian Kementerian Agama baru berdiri. Makanya Kementerian Agama kan belakangan muncul. Iya. Ya, disitulah kemudian Kementerian Agama mengelola madrasah. Gitu. Bahkan kemudian di sekolah pun pelajaran agama ya walaupun cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Tapi dari sejak kelas 1 sampai perguruan tinggi. Nah, itu di sekolah-sekolah umum. Nah, madrasah itu
pelajaran agamanya lebih banyak, lebih sesuai dengan yang dikehendaki. Karena itu ketika merdeka pun seperti itu kondisinya. Nah, tentang pendidikan agama. Iya Pak Kiai, tadi saya singgung di awal mengenai kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan tadi ya, yang kemudian ya umat Islam sebagian mensinyalir bahwa ini ada upaya sistematis untuk mensekulerkan lagi atau lebih lagi ya Indonesia yang mayoritas muslim tadi. Pandangan Pak Kiai dengan beberapa atau berbagai aturan yang kita lihat jauh dari agama ini seperti apa Pak Kiai? Iya, mengerikan memang saya melihat dari aspek pendidikan ini. Ya memang itu kurikulum selalu dimainkan. Ya, bahkan narasi agama itu nyaris hilang dalam kurikulum. Hilang narasi agama. Artinya di sekolah nggak wajib lagi belajar agama? Nggak boleh, bahkan mungkin malah nggak boleh. Tapi sekarang justru malah itu. Kalau kemudian lahir sekarang ada undang-undang yang baru sehingga anak harus dibekali alat kontrasepsi anak-anak. Iya, itu kan karena berpikir sekuler. Kenapa? Kan berpikirnya begini deh. Kalau anak remaja ya kemudian mereka melakukan pelanggaran agama, hubungan laki-laki dengan perempuan, ya katakanlah mereka ya hubungan antara laki dengan perempuan yang dilarang agama, zina. Padahal nanti dampaknya yang paling mengerikan itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya sampai saat ini. Apa tuh penyakit HIV/AIDS? Sampai hari ini AIDS belum tidak ada obatnya. Nah, berpikirnya itu sederhana. Padahal Islam mengajarkan kalau kamu takut dampaknya, ya tinggalkan penyebabnya. Kan itu. Ini kan bukan kan? Penyebabnya tidak hilang, tapi jangan sampai kena sebab itu menjadi kan gitu. Kalau Islam kan jangan zina, karena zina mengakibatkan aib. Tutup zinanya untuk siapapun, termasuk anak-anak pelajar. Tapi ini kan tidak. Yang penting anak tidak aib, gitu kan? Anak tidak aib, gitu. Sehingga ya diberilah kondom, hubungannya tidak. Jadi sangat berpikirnya sangat sederhana. Simpel ya, artinya tidak dari dasar ya. Tidak mendalam ya, tidak mendalam. Simpel. Pokoknya yang penting katanya ya, silakan atau mungkin boleh hubungan seks, yang penting aman, yang penting nggak kena AIDS. Akhirnya dikasih kondom. Walaupun kondom juga bikin menularkan AIDS juga katanya, karena nggak cukup pori-porinya itu untuk menghalau bakteri atau virus HIV. Paling tidak melahirkan, tidak hamil. Tidak hamil dan tidak melahirkan. Cuma nggak mikir sampai bahwa ini perbuatan dosa yang sangat besar, yang Allah sangat laknat itu ya, sampai tidak sampai ke sana. Ini bukan agama, agama itu sholat. Agamanya sholat di masjid. Itu sekuler itu tidak sederhana sampai ke dasar-dasar perilaku. Dan ini juga dalam dunia pendidikan memang saya melihat masyarakat sekarang sudah berubah. Perhatian anak terhadap anak-anak itu sangat berbeda gitu, dengan orang-orang tua dulu kita. Padahal lembaga pendidikan itu tiga yang satu sama lain harus saling bersinergi. Pertama orang tua dalam keluarga. Jadi lembaga pendidikan utama itu keluarga. Betul. Yang kedua lingkungan. Yang ketiga baru sekolah. Nah, kalau tiga ini bersinergi, ya apa yang diajarkan di sekolah, kemudian juga didukung oleh keluarga, lingkungan juga, maka insya Allah akan terjadi masyarakat yang walau an ahlal qura amanu wattaqau la fahtana alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Itu janji Allah, barakatim minas samawati wal ardh itu dasarnya adalah masyarakat yang amanu wattaqau. Sementara target proses untuk mencapai amanu wattaqau itu diabaikan. Ini dan bahkan ada upaya, bukan cuma diupayakan untuk tidak dilakukan. Nah itu Pak Kiai, strategi dan cara. Nah ini Pak Kiai, ini mohon maaf saya beralih ke Ustadz Imam dulu kaitan dengan upaya tadi. Ustadz Imam memandang bagaimana? Betul ada upaya sistematis ya untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih sekuler lagi, atau sekuler radikal atau sekuler kafah gitu ya, sekuler total ya Indonesia. Gimana saat Imam melihat? Iya, kalau dengan kata-kata yang singkat tadi, jadi ada pihak yang membuat Indonesia itu menjadi
bangsa atau negara yang sekuler sempurna lah. Kalau tadi Kapa lagi iya. lebih sempurna lagi lah. Jadi memang mereka melakukan ini ada landasannya karena kayaknya gampang lah. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi bahwa di Indonesia ini adalah negara Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar. Jadi pihak manapun yang ingin merusak Islam itu, kalau bisa dari Indonesia itu jauh lebih efektif untuk merusak sedunia. Jadi bukan merusak cuma Indonesia, tapi dengan hasil-hasil yang dicapai oleh mereka untuk mengembangkan katakanlah dalam tanda petik sekularisasi di Indonesia berhasil itu untuk ke negeri yang lain yang kalau nggak salah setelah runtuhnya khilafah itu kan negeri Islam itu menjadi lebih daripada 55 negara ya. Ya artinya ada kekuatan global. Betul. Yang memang ingin menjadikan Indonesia sekuler. Dan yang kedua, jadi memang kalau saya mulai dari bagaimana dulu Islam itu yang pada saat tidak bisa ditaklukkan dengan perang salib, 11 kali perang salib nggak mampu merubuhkan sistem Islam. Kemudian mereka menggunakan pola perang peradaban, Ghazwul Saqafi, dan perang pemikiran, Ghazwul Fikri. Nah itu memang itu oleh abad kalau nggak salah sekitar abad ke-7 lah. Nah, setelah perang salib itu dinilai tidak efektif untuk meruntuhkan sistem Islam itu. Nah, di sanalah perang pemikiran Ghazwul Saqafi itu dilakukan pelan-pelan, dijauhkan pemikiran yang mulia dari Islam itu digeser oleh pemikiran Barat. Peradaban yang hebat dari Islam itu disusupi dengan peradaban Barat. Lama-lama kurang lebih 600 tahun baru. Jadi itu kan juga selama 600 tahun itu banyak ulama-ulama juga yang sudah terpengaruh tentang mungkin bab filsafat juga ya. Di sana juga masuk itu filsafat itu untuk mempengaruhi nilai-nilai Islam itu sendiri sehingga orang itu agak pelan-pelan melepaskan Islam yang luhur yang baik tadi. Jadi dari situlah yang terakhir ya peristiwa runtuhnya kekhilafahan yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk itu betul-betul menjadikan negara khilafah, negara Islam itu menjadi negara sekuler. Fasluddin Anid Daulah, memisahkan agama dari negara. Ke dalamnya Fasluddin Anil Hayat, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi betul-betul di sinilah. Dan ini kayaknya umat Islam itu masih banyak yang menggunakan pemikiran-pemikiran itu bahwa demokrasi itu Islami, bahwa Islam itu juga demokratis dan segala macamnya lah. Saya melihat dari sana titik pangkalnya itu, sehingga perjalanan Indonesia menuju sekularisasi itu sebetulnya memang sudah mulai dari, artinya sudah dari mungkin 6-7 abad yang lalu ya. Bahkan ketika Islam punya kekuasaan tadi ya dalam bentuk khilafah Islam gitu ya. Saya tambahkan jadi tadi sebelum podcast ini itu Pak Kiai itu menyebutkan sebetulnya itu para ulama-ulama itu sudah dulu, ulama Indonesia itu melakukan perlawanan terkait sama upaya itu. Terbentuknya organisasi besar di Indonesia itu sebetulnya salah satu untuk supaya umat Islam itu tidak sekuler. Kalau saya melihat ya apa yang dilakukan oleh dari Muhammadiyah maupun dari NU itu sebetulnya jawaban supaya tetap kembali sistem pemerintahan Islam itu yang memberlakukan aturan dan hukum Islam. Nah itu sebetulnya di situ. Tapi sekarang ini memang kalau melihat itu semakin hari ya semakin. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya pada saat masih kemerdekaan tanggal 17 itu masih yang digunakan kan sila pertama itu masih bisa menjalankan syariat bagi pemulung-pemulungnya. Lah ini persoalan. Kalau cuman jadi waktu itu kalau menurut saya itu masih mereka menilai bahwa bukan cuma masa individu urusan kita sama Allah, sholat puasa zakat haji dan segala, tapi untuk seluruh untuk
sektor muamalah, untuk sistem interaksi, sistem pemerintahan, politik dalam dan luar negeri dan segala macam masih menggunakan sistem Islam bagi yang pemeluk-pemeluknya. Ini yang dikhawatirkan. Makanya kalau tidak salah tanggal 18 Agustus itu dihilangkan, dicoretlah itu. Ya. Dan dari sanalah saya melihat bahwa agama itu betul-betul hanya ditempatkan untuk wilayah privat. Saya setuju dengan Pak Kiai tadi. Jadi hanya untuk urusan kita sama Allah saja. Untuk urusan kita sama orang lain, sama lingkungan dan lain sebagainya, itu sudah tidak menggunakan risalah Islam. Dan ini yang bahaya. Dan itu semakin hari, kalau menurut saya semakin luar biasa. Betul-betul perintah Allah dan Rasulnya itu kayaknya betul-betul tidak tidak diindahkan gitu. Ya, Jadi diabaikan ya. Contoh tadi sudah disebutkan ya, kalau misalkan Allah melarang jangan sampai berzina gitu. Bahkan di ketentuannya kan apabila zina dan riba ya sudah bermasyarakat itu Allah masyarakat itu siap menerima azab Allah. Ya, ada hadis Nabi begitu. Kalau kemudian banyak lagi ya, contoh sistem kepemilikan. Ada, kalau dalam Islam kan sistem pemilikan ada 3, sistem pemilikan negara, sistem pemilikan kolektif atau pemilikan umum, Masyarakat. Sama pemilikan Negara. individu itu kan diatur demikian jelas. Tapi ini kan sama sekali tidak dihitung. Contoh untuk air, energi ya, sama padang penggembalaan atau hutan itu kan mesti harta milik umum, haram diprivatisasi. Itu kan ketentuan agama. Ini kan sama sekali tidak dipakai. Nah, saya melihat memang inilah yang dimaui dengan mempertahankan sistem demokrasi itu kan aturan dibuat oleh manusia. Jadi aturan apapun selama itu dimaui oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengeksploitasi, itu akan diterapkan. Tadi kalau saya melihat yang untuk yang paling miris ya, pertahanan kita di dalam bangsa itu kan keluarga. Nah ini kalau keluarga itu bisa dihancurkan, menurut saya ini lebih hancur lagi. Nah, saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini dengan PP 28 ya tahun 2024 itu yang akan memberikan kontrasepsi bagi remaja dan anak sekolah itu betul-betul saya menilai bahwa ini bukti untuk melegalisasi zina dan menyuburkan seks bebas. Dan ini sangat berbahaya. Dan ini bisa hancur keluarga itu dengan adanya, kalau misalkan ini benar-benar dan itu mestinya siapapun ya, umat Islam atau para tokoh, cendekiawan apa itu harus bersama-sama untuk menolak ini. Mestinya harus, kalau ini salah satunya karena kalau benteng kita terakhir di keluarga ini jebol ya, saya kira apalagi sekarang sebetulnya udah berat Pak dengan adanya dengan adanya HP yang dimana di dalam HP itu apapun bisa dilihat tanpa regulasi. Mestinya kan ada, kalau negara itu pengen menjaga rakyatnya supaya tidak terpengaruh dari apapun, apa pemikiran yang nggak bagus atau perilaku yang tidak bagus, mestinya kan ada menteri yang betul-betul mengurusin itu, bisa kan dijaga supaya itu tidak bisa diakses oleh siapapun. Jadi banyaklah hal yang memang ke depan itu semakin berat ini kalau misalkan tidak ada upaya untuk menghadapinya. Baik, nanti kita akan berbicara upayanya bagaimana gitu ya. Tapi sebelum ke sana nih, saya ke Pak Kiai lagi kaitannya dengan motif sebenarnya ya, motif dibalik upaya sekularisasi itu sebenarnya apa Pak Kiai? Biar kita tahu nanti kalau sudah tahu motifnya ya, apa yang mesti kita lakukan nanti. Nah, Pak Kiai kira-kira gimana? Secara garis besar, sebetulnya non-muslim menghendaki muslim itu meninggalkan Islamnya. Itu cukup dengan KTP agama Islam. Targetnya itu. Kenapa? Jika orang sudah meninggalkan agamanya, maka akan lebih mudah mereka untuk
Iya, saya ingat ada ayat Al-Quran ya. Walan tardo angkal Yahudu, walan nasoro hatta tatabiyah milatahu. Jadi non Muslim itu juga Yahudi Nasrani sebenarnya. Ya apapun lah macam-macam Dan lain-lain. dan lain-lain ya. Iya, Bukan Yahudi Nasrani saja, tapi dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah, gitu. Memang mereka menginginkan kita jauh dari agama kita. Ya itu makanya sekuler itu mereka tahu orang yang rajin sholat tuh nggak ada pengaruhnya untuk kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Hanya untuk diri sendiri saja itu ya. Kan Pengaruhnya. Itu. Kena habluminallah aja kan, sholat itu, haji segala macam kan. Nah, sementara yang berpengaruh dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, kemasyarakatan itu adalah masalah-masalah sosial. Ya. Sedangkan Islam kan sesungguhnya mengajarkan semuanya itu adalah diatur oleh Al-Quran dan hadis, diatur oleh Islam. Itu semua tidak dipisahkan. Ya. Nah, kalau orang sudah memisahkan, ini urusan dunia loh. Aturannya berbeda loh dengan aturan agama. Kan gitu. Aturan agama jelas yang tidak boleh. Kalau urusan dunia ya kondisional. Nah, bisa jadi nanti orang korupsi pun, koruptor itu malah boleh, malah biasa. Sebab sesuatu perbuatan walaupun itu jelek atau salah, jika diulang-ulang terus dilihat itu menjadi hal yang biasa dan dianggap akhirnya boleh. Itu yang diinginkan. Kalau sudah begitu orang, kan ada yang mengatakan menghancurkan Indonesia itu nggak usah, tidak perlu mendatangkan pasukan dengan berbagai senjata yang lengkap. Ya, sekulerkan aja mereka, gampang sekali. Mereka nanti akan, orang kalau sudah hilang agama, maka sifat yang ada adalah dia hanya mengandalkan akal yang dikendalikan oleh hawa nafsu, emosi. Kan? Emosi itu tidak pernah puas. Maka yang terjadi adalah nanti perselisihan antara satu dengan yang lain, hancur sendiri. Hancur sendiri, tidak harus dihancurkan. Itu sesungguhnya yang dikehendaki oleh mereka-mereka yang tadi melantar doa kalian dua nasara. Kalau sudah seperti mereka, mohon maaf, kemarin kita begitu riuh, gegap gempita menyambut Paus. Iya, pemimpin tertinggi umat Katolik. Agama orang Katolik, Protestan aja nggak menyambut. Iya, kok umat Islam banyak yang Protestan saja tidak ada yang menyambut. Bahkan dia mengatakan, Masya Allah, secara jelas dan terang-terangan Paus Fransiskus itu secara jelas dan terang-terangan dia membolehkan LGBT. Nah itu yang kemarin juga viral juga. Membolehkan secara jelas dan terang. Coba lihat. Dan minta diberkahi, ya kan, oleh para mohon maaf, Mendiknas. Iya, tidak salah itu anaknya sampai diberkahi sama Paus. Rela, Masya Allah, gimana agamanya? Dan itu secara masif karena disiarkan secara nasional di semua TV nasional, termasuk media sosial. Bahkan waktu maghrib, azan maghrib diminta untuk jadi running text saja. Luar biasa. Masya Allah, ya memang. Ini salah satu keberhasilan dari sekularisasi, jangan dikira. Itu buktinya. Oke lah, kalau tamu betul harus dihormati. Tetapi ya wajar-wajar saja, jangan berlebihan seperti itu. Masya Allah, saya kecewa, sedih saya menyaksikan imam besar. Ya, masuk Istiqlal. Astagfirullah. Mereka berharap bisa itu jadi contoh kesederhanaan. Itu ya. Segala macam. Betul. Apanya yang sederhana? Iya. Apanya yang sederhana? Kebetulan aja cuma mobil Toyota mereknya kan gitu. Atau itu mungkin juga bagian dari pencitraan, Pak Ge? Ya itu jelas-jelas memang pencitraan dibuat seperti itu. Padahal mereka Masya Allah, kok aneh orang Indonesia itu seperti tidak mengikuti informasi yang sesungguhnya. Siapa Paus itu? Seperti apa selama ini? Sejarahnya bagaimana itu ya? Ketika mereka menghabisi umat Islam di Prancis. Syafi'i bilang dulu khalifah itu ketika diundang oleh pemerintah Roma begitu,
supaya khalifah datang itu hormat, hormat, maka ditugaskanlah anak buahnya untuk membuat pintu gerbang itu direndahkan, supaya nanti si khalifah datang tunduk begitu kan, karena tidak cukup. Ternyata khalifah itu cerdas, dia berbalik malah. Masuknya pantatnya ke belakang begitu, malah dia mantatin si itu kan sebuah strategi dan itulah politik yang cerdas. Harusnya begitu umat Islam ya. Ini ya gitu-gitu amat yang galak, tapi jangan terlalu berlebihan. Masya Allah. Iya, sampai paus begitu dicium tangannya ya, cium keningnya oleh tokoh umat Islam itu. Apa sudah tidak berlaku lagi tadi ayat yang antum baca, ulantar doa ayat dua Nasara. Ya memang ini Pak Kiai, mungkin Pak Kiai juga memandang toleransi yang diberlakukan atau ditontonkan lah gitu ya oleh tokoh-tokoh umat Islam hari itu memang kebablasan mungkin itu ya. juga memahami toleransinya yang berlebihan, serba boleh. Menteri Agama antum itu kan menyatakan ya itulah wujud toleransi, salam sampai beberapa agama harus disampaikan. Toleransi itu memberikan kesempatan menghargai perbedaan, bukan ikut. Lakum dinukum waliyadin ya. Bukan ikut. Kalau ikut itu bukan toleran, tidak punya prinsip. Iya, itu namanya nggak punya prinsip ya. Berbeda kan toleran dengan tidak punya prinsip. Silakan mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Jangan ikut. Ini kenapa harus di salam sepanjang itu? Semua agama harus. Itu kan ibadah salam itu. Saya dengan ada di grup di Bogor ini suka miring-miring ngajak-ngajak gitu. Saya bilang dengan untuk ada begini pernah ada grup ada yang ngajak gini untuk mempererat pertemanan, persahabatan. Nah, kami ngundang untuk buka bersama di Tokoh non Muslim. Iya, di tempat mereka, bahkan tempat ibadah mereka. Tempat ibadah mereka. Ah, itu problemnya. Gitu kan? Saya bilang, mohon maaf, justru untuk mempererat hubungan pertemanan jangan sampai rusak, jangan merambah ke masalah akidah dan ibadah. Cukup dengan masalah sosial pun banyak yang kita harus bersama-sama, tidak sampai kepada. Ya dia sih jawab, siap salah kok, katanya begitu. Tapi kemudian tetap berjalan dan sampai sholat maghrib di situ. Coba bayangkan. Sholat maghrib di tempat ibadah orang non Muslim. Nah, itu gimana itu? Nah, itu. Padahal Umar bin Khattab ketika di Mesir, ya, ketika beliau sebelum membangun Masjid Aqsa itu, kan disilakan untuk sholat di Palestina. Iya, di gereja di Palestina, bukan Mesir ya, ke Palestina, maaf, ke Palestina. Apa dia bilang? Mohon maaf, saya tidak bisa salat di sini. Kenapa? Saya khawatir nanti di kemudian hari dijadikan rujukan oleh umat Islam. Khalifah Umar aja salat di gereja, kenapa kita tidak? Sampai sebegitu. Ini, Masya Allah. Baik. Ya Pak Kiai. Tadi sudah banyak yang dikemukakan ya, baik Ustadz Imam, Pak Kiai juga tentang betapa efek yang luar biasa dari upaya sekularisasi yang sudah lama terjadi. Dan hari ini kita lihat ya, kita tonton itu bukan hanya mengena kepada umat Islam yang awam, tapi bahkan tokoh-tokoh Islam hari ini yang mengamalkan atau mempraktekkan sekularisasi itu dalam berbagai bentuknya. Nah ini dengan kondisi begitu Pak Kiai, ini bagaimana kemudian kita itu terus bisa berupaya ya agar umat Islam punya kewaspadaan lah. Ya memang betul ya, hari ini memang udah luar biasa berat ya, luar biasa parah umat Islam terkena sekularisasi tadi. Tapi paling tidak kan kita juga orang-orang yang punya kesadaran itu berupaya untuk terus menyadarkan umat. Ini bagaimana upaya yang bisa kita lakukan Pak Kiai dan kondisi yang begitu berat seperti sekarang ini? Sebelum Pak Kiai boleh. Oh ya, mungkin sebelum ini silakan Ustaz. Baik, saya kira memang motif daripada sekularisasi tadi itu saya sepakat banget karena Allah yang menyebutkan bahwa memang orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho kalau sebelum kita itu mengikuti langkah meskipun dia masuk ke yang biaya pun kita harapannya sampai seperti itu. Dan ini
mereka betul-betul kerjakan. Mestinya kita waspada atas apa yang diminta oleh Allah itu. Artinya kan perintah itu kan membuat supaya kita itu meneliti setiap apa yang terjadi itu. Jangan sampai kita kan mantasabab di kaumin bahwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum dia sama dengan kaum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seingat saya bahwa tahun 2005 ya, MUI telah memfatwakan tentang sipilis ya, haramnya sipilis, sekularisasi, pluralisme dan liberalisme. Itu tahun, dan kita sebetulnya dari Forum Silaturahmi Muslim itu sudah bergerak dengan ke MUI dan agar diminta untuk membuat seperti apa wujud-wujud yang nyata atas sekularisasi, pluralisme, liberalisme seperti apa supaya umat itu menyadarinya bahwa ini sekuler, bahwa ini plural, bahwa ini liberal. Itu sebetulnya harus di guidance yang dari fatwa itu di breakdown lah yang lebih jelas lagi. Nah, saya melihat sekularisasi ini udah berhasil juga membuat ulama-ulama tidak mengindahkan itu. Mestinya kan udah fatwa MUI itu kan udah betul-betul satu-satunya yang umat harus pegang dong. Itu benar-benar ini diharamkan. Artinya udah diharamkan oleh anu supaya tidak sekuler, tidak memisahkan agama dari kehidupan. Mestinya ini. Nah, kemudian yang kedua pluralisme, memandang semua agama itu benar ya. Ini kan kalau menurut saya yang dicontohkan terakhir ini merupakan suatu bukti bahwa kampanye mereka atau dakwah pluralisme juga berhasil sampai umat ini benar-benar tidak mempunyai kayak nggak punya jati diri seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu. Kayaknya umat ini tidak punya standar ya, mikyas atas perkataan, perbuatan dan sikap. Mestinya kan ada tolak ukurnya ya. Umat Islam itu punya tolak ukur yang clear lah untuk menyikapi segala sesuatu yang datang. Jadi saya melihat ini penting ya untuk untuk diwaspadai. Jadi umat ini memang seharusnya ya memang harus terus melakukan suatu kajian-kajian kritis lah supaya ke depan itu kita bisa lebih mengetahui ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Baik, ya, Ustaz Imam sudah sedikit membuka kajian kritis perlu dibuka oleh umat Islam untuk waspadai sekularisasi. Nah, dari Pak Kiai tadi kaitannya dengan upaya yang harus kita lakukan, bagaimana nih Pak Kiai? Ya, jadi kalau orang awam dia sekuler, liberal, plural, orang cuma bilang ya dia kan nggak paham. Tapi tegaklah orang cerdas, orang pandai, ulama, tokoh melakukan itu diikuti. Itu. Pakai aja boleh. Masa kita berbahaya kalau sudah orang-orang berpendidikan, orang atau tokoh melakukan kesalahan penyimpangan. Oleh karena itu solusinya tidak lain pendidikan. Pendidikan. Banyak orang karena dia sudah merasa sebagai tokoh tidak mau ngaji. Merasa udah ilmunya udah cukup, udah banyak. Saya biasa ngajar bukannya belajar. Ya kan? Padahal belajar itu minal mahdi ilal. Iya. Apapun tidak dibilang statusnya kamu mau ustaz, kamu mau kiai, mau tokoh, tidak. Pokoknya semua orang belajar minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir sampai mati, sampai liang lahat. Meskipun tentunya caranya, metodenya dan segalanya macamnya berbeda, tapi tidak boleh itu. Ini terkadang itu. Kemudian juga pendidikan di masyarakat ini, mohon maaf kalau di kampung-kampung itu yang paling ramai kan majelis salim mak-mak. Iya. Justru yang mengajarnya kadang-kadang level pendidikannya sangat sederhana. Iya kan? Yang itu dia coba antum melakukan riset, nyaris di majelis-majelis taklim itu bisa jadi 90% yang belajarnya itu pertama sholawat, gitu kan? Terus tentang cara sholat, hal-hal ritual ya, hanya sebatas ritual. Itu lagi tentang kemasyarakatan.
nggak dibahas. Sholatnya rajin, tapi kalau bersih rumah, nyapu, bersih sampah-sampah, buangnya ke sungai. Ini contoh sederhana. Contoh ya, contoh sederhana. Iya, iya. Tidak ada kaitan buang sampah dengan agama. Betul, seolah-olah nggak ada hubungannya. Padahal itu jelas diatur dalam Islam. Nah itu kan. Nah, jadi oleh karena itu pendidikan. Buat saya pendidikan harus dikembalikan kepada prinsip dalam segala dalam bentuknya, berbagai hal, dalam semua level. Iya, iya. Semua level. Gitu. Jadi, masya Allah, ini pendidikan sekarang. Saya melihat. Ya, dulu di UIK itu zaman saya baru masuk, rektornya Pak M. Saifuddin. Itu ada Pak M. Saifuddin luar biasa idenya saat itu, membumi itu. Islamisasi Sains dan Kampus, ISK. Islamisasi Sains dan Kampus. Dan saat itu memang sedang marak pemikiran yang di Amerika itu ada Faruqi, Ismail Faruqi. Nah, kalau di Malaysia itu ada siapa namanya itu, orang Arab itu, orang Bogor sebetulnya aslinya itu. Jadi saat itu idenya luar biasa. Beliau sampai menulis ekonomi syariah, ekonomi Islam, gitu. Terus banyak tentang keislaman. Dan itu memancing menjadi magnet masuknya orang-orang muda intelek dan pejuang ke UIK. Masuknya Pak Kaban. Masuknya Pak Edi Sujana, masuknya Pak Suswono, masuknya almarhum Untung Wahono, masuknya Pak banyaklah gitu. Pada saat itu luar biasa. Kenapa memang ternyata harus dengan jadi pada saat itu juga sampai lahir zaman Orde Baru ya, lahir Bank Mu'alamat. Mu'alamat ya. Iya, Presiden Soeharto. Iya, Mu'alamat. Saya resmikan lahirnya Bank Mu'alamat. Iya, iya. Pada saat itu sedang sekularisasi ekonomi sedang luar biasa kerjanya gitu. Meskipun sekarang muamalat kurang itu kurang. Iya, karena ada Bank Syariah Indonesia. Nah, itu maksud saya. Jadi UIK itu seperti, bahkan kemudian mungkin hanya di UIK Universitas Umum yang belajar agama studi Islam itu 8 SKS 4 semester. Ya, ya, ya. Mungkin tidak ada tempat lain, itu 8 SKS atau dilaksanakan selama 4 semester. Ya, ya. Nah, kenapa untuk itu? Kemudian di kampus harus Islami. Ya itu ada masjid, kemudian diwajibkan salat, kemudian anak-anak tidak boleh merokok. Dan kemudian saat itu tidak seperti sekarang. Sekarang guru-guru sudah berhijab, berjilbab. Ya, ya. Oh, saat dulu itu bisa dihitung jari ya. iya, sampai Pak M itu sampai ke pengadilan ketika anaknya di SMA 1 harus dilepas jilbabnya, sampai ke pengadilan. Ya, ya, ya. Luar biasa. Ya, ya, ya. Jadi maksud saya hal-hal yang begitu, pemikiran-pemikiran yang seperti ini harus dikembalikan, dibangkitkan kembali untuk menyekat perkembangan sekularisasi. Karena masyarakat kita sekarang sudah nggak paham ini agama atau bukan. Ini bukan urusan agama. Ini urusan lain dari luar agama. Padahal agama kan mengatur semua kehidupan dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Gitu. Tapi itu dipisah. Dan itu bahayanya sekali. Baik. Saya pikir itu. Ya, baik Pak Kiai. Terakhir Ustadz Imam kaitannya dengan upaya tadi. Secara individu, kelompok ya, ormas, termasuk juga kelompok-kelompok dakwah, tentu juga tadi yang sampai Pak Kiai itu menjadi penting untuk diikuti ya, termasuk para tokoh yang punya lembaga pendidikan ya, itu bagus sekali untuk diikuti dalam upaya meminimalisir ya dampak dari sekularisasi. Kalau Ustadz Imam memandang kaitannya dengan ya terutama ya karena selama ini juga kita lihat pemerintah ya atau penguasa yang begitu getol ya, seolah-olah ya dengan berbagai aturan yang dibuat itu sehingga Indonesia menjadi lebih sekuler. Ini harusnya bagaimana kaitannya dengan penguasa ya yang mestinya menjadi garda terdepan membendung sekularisasi di Indonesia? Ya, baik. Kalau saya lihat kan negara ini ada suatu lembaga yang mempunyai kredibilitas untuk menentukan halal haramnya suatu keadaan atau suatu ini. Jadi saya tetap kembali kepada MUI yang sampai sekarang kan kredibel ini. Kalau perlu direvitalisasi lah, dikuatkan kembali
fatwa yang dulu telah dikeluarkan tahun 2005 itu. Diberikan sekaligus di breakdown dengan contoh-contoh dan katakanlah apa yang harus dilakukan oleh umat pada saat kondisi itu terjadi seperti itu. Itu pertama ya. Itu pertama. Betul-betul fatwa itu disosialisasi dengan sebaik-baiknya. Karena itu menurut saya perkara yang luar biasa bagusnya. Fatwa tahun MUI terkait sipilis kalau betul-betul itu tahun 2005. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain menunggu itu, umat memang harus terus mewaspadai. Umat melalui para tokoh, cendekiawan, intelektual, terus mau mensikapi isu-isu strategis ya, yang terkait sama program sekularisasi itu, kemudian menghasilkan suatu hasil kajian yang membuat umat itu tidak mengikutinya. Kemudian yang ketiga, saya kira kalau yang udah jelas-jelas kayak tadi terkait sama PP 28 ya tahun 2004 itu tentang disediakannya alat-alat kontrasepsi untuk remaja dan usia sekolah itu hanya dengan jalan supaya seksnya bebas. Seksnya aman. Kalau yang nggak boleh kan yang nggak aman. Nah, itu kan bahaya ini. Itu udah betul-betul saya nilai bahwa inilah proses legalisasi zina dan akan menyuburkan seks bebas. Saya yakin kalau bukan cuma remaja itu nanti, itu bisa semuanya. Jadi ini harus ada sikap daripada mau tokoh, mau ulama, mau apa terkait sama ini untuk ditolaknya. Jadi secara masif lah bahwa umat itu harus melawan lah terkait sama ini. Dan ini kan ada urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagian kita melakukan suatu ikhtiar muhasabah lil hukam, yang itu Allah juga memberikan pahala yang luar biasa. Karena kalau sampai tidak ada, itu semua kaum muslimin dosa semua. Fardu kifayah. Kondisi kayak gini, kondisi udah carut marut, aturan Allah dilecehkan, kemudian tidak ada umat yang melakukan muhasabah lil hukam. Amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu amar ma'ruf nahi munkar ya. Karena itu merupakan fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada yang melakukan, jadi misalkan tadi ada yang telah menolak untuk diterapkannya PP 28, insya Allah dia selamat di dunia wal akhirah. Walaupun belum cukup juga, karena kan faktanya belum cukup, tapi masih berjalan sampai sekarang. Yauma idin tuhadisu ahbaroha. Pada hari itu bumi dan segala akan menjadi saksi. Jadi kita itu cukup wakafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Jadi urusan kita ini adalah urusan agama dan menyelamatkan umat, izul Islam wal muslimin. Nah, ini saya kira di situ ya. Jadi kita terus kalau bisa itu memang yang terakhir itu memang harus sinergi ya umat ini. Saya percaya bahwa perjuangan umat Islam khususnya di Indonesia itu memang melalui dua langkah. Yang satu langkah yang konstitusional formal, mungkin orang yang lewat dalam ya parlemen. Kemudian satu lagi yang konstitusional tapi non formal, yang dari luar. Nah ini kalau misalkan ini udah masuk, udah betul-betul suara dari umat dan suara yang dari dalam itu betul-betul menyatu, diperjuangkan, itu betul-betul menjadi kekuatan yang luar biasa. Baik. Kira mungkin itu. Baik, Ustadz Imam. Terakhir minta closing dari Pak Kiai dan nanti Ustadz Imam juga kaitan dengan tema kita hari ini, mewaspadai upaya sekularisasi di Indonesia. Bagaimana Pak Kiai? Closingnya? Ya, sekularisasi itu adalah masalah bersama, maka harus diselesaikan secara bersama, berkolaborasi satu dengan yang lainnya, sehingga sekularisasi itu betul-betul hilang dari negara Indonesia yang mayoritas muslim dan menjadi acuan bagi umat di dunia. Amin. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ustadz Imam silakan closingnya. Ya, sekularisasi harus dihentikan dari segala sendinya, karena Allah telah meminta kepada kita dalam Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Jadi saya kira kita harus bersama-sama tahun alul birri wa taqwa, bertolong menolong dalam menjalankan ketakwaan supaya kita bisa terhindar dari program sekularisasi ini. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Kiai, terima kasih Ustadz Imam atas waktu dan pembagian pemikirannya hari ini. Mudah-mudahan sumbangsi kita kepada umat dan sobat muslim semua dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, memberikan inspirasi, dan kita juga semua menjadi lebih waspada lagi ya terhadap berbagai upaya dari pihak manapun yang ingin mencoba membuat kita menjadi semakin sekuler. Ya, kita yang sudah memahami tentu tidak ingin ya hidup kita sekuler, hidup kita jauh dari agama. Kenapa? Karena pasti yang rugi kita, rugi dunia hingga akhirat ya. Di dunia pasti juga kalau jauh dari agama akan rugi, apalagi di akhirat ya. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita atas setiap amal yang kita lakukan. Apakah sudah sesuai dengan agama atau tidak? Islam agama yang sempurna, maka harus kita amalkan semuanya ya, apapun itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tentunya. Baik, barangkali demikian acara kita hari ini. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dileut.